Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada, kembali jumpa lagi dengan saya Didi Junaidi dalam program Ngaji Literasi, Inspirasi Tiada Henti. Baik, sahabat literasi yang berbahagia, pada kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu kiat menjadi penulis produktif. Nah, namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak tertinggal dengan konten-konten menarik dan konten-konten yang terus menggugah seputar dunia literasi. Baik, sahabat literasi yang berbahagia, sudah nggak sabar ya menunggu kiat-kiat menjadi penulis produktif. Baik. Namun sebelumnya saya ingin sedikit bercerita tentang proses kreatif atau bagaimana saya menulis ya. Alhamdulillah sudah kurang lebih 5 tahun terakhir kalau nggak salah, itu saya selalu men-share tulisan-tulisan ya reflektif atau renungan-renungan setiap pagi pada subuh di akun FB saya, Didi Junaidi, juga di sejumlah grup WA yang saya ikuti. Jadi setiap pagi saya share tulisan itu, alhamdulillah sudah ya 5 tahunan lebih dan tanpa jeda sehari pun. Apa maksudnya? Itu hanya ingin menguatkan niat dan tekad saya bahwa menulis itu mudah, menulis itu menyenangkan, menulis itu menyehatkan, menulis itu membahagiakan. Nah, sahabat literasi, baik kita sekarang ungkap kiat-kiat menjadi penulis produktif. Siapkan block note atau catatannya ya. Oke, yang pertama, untuk menjadi seorang penulis produktif tentu harus ada niat ya. Dalam bahasa agama disebut nawaitu. Harus ada nawaitunya. Niatnya itu apa? Mau menulis itu. Kalau niatnya itu jangka pendek, hanya sekedar ingin dikenal, hanya sekedar ingin mendapat, maaf ya, fee, royalti buku atau apa saja, yakinlah itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau niat kita kuat bahwa kita ingin menulis itu ingin bermakna, memberikan manfaat kepada sesama, kita berbagi ilmu dan pengalaman dari yang sudah Allah berikan kepada kita, maka itu akan jauh lebih bertahan lama dan jauh lebih bermanfaat lagi. Jadi nawaitu atau motivasi kita menulis harus betul-betul dikuatkan bahwa itu semata-mata kita ingin menghadirkan manfaat dan menghadirkan kita sebagai sosok yang bisa bermakna bagi orang lain. Jadi ada satu ungkapan, orang-orang yang kehadirannya tidak ada manfaatnya di muka bumi ini, atau sering disebutkan wujuduhu ka'adamihi, ada dan tiadanya itu sama saja, itu ya tentu tidak ingin kita harapkan. Kita ingin sesuai dengan yang Rasulullah SAW sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Nah, termasuk kita menulis itu memberikan ilmu dan pengalaman, kita share, kita bagikan kepada siapa saja, itu dalam rangka menjadi anfa'uhum linnas. Baik. Jadi untuk menjadi seorang penulis yang produktif, yang pertama kuatkan niatnya. Harus betul-betul matang ya, tidak boleh setengah-setengah. Yang kedua, setelah niat, itu tentukan waktu terbaik Anda untuk menulis. Pada pertemuan yang lalu atau di video yang sebelumnya saya sudah jelaskan kapan waktu terbaik menulis. Dan itu setiap orang berbeda ya. Saya sudah katakan ada yang menulis setiap pada subuh, ada yang menulis malam hari, ada yang menulis sore hari, siang hari, atau kapan saja. Nah, jadi silakan Anda tentukan waktu terbaik Anda untuk menulis kapan, kemudian jadikan itu sebagai time schedule atau schedule time ya, sebagai jadwal ya, jadwal pasti Anda menulis. Jadi kita buat schedule time untuk menulis, dan setelah kita buat schedule time untuk menulis, yang ketiga harus disiplin. Disiplin artinya kita patuhi schedule time yang sudah kita buat. Kita patuhi waktu, timing yang sudah kita tentukan untuk menulis itu kapan. Betul-betul harus kita jaga komitmen kita untuk menulis. Ketika sudah ada jadwalnya, kemudian kita lihat, oh saya harus menulis setiap pukul sekian atau setiap
jam sekian. Nah itu kita harus patuhi. Karena kalau dalam diri kita nggak mendisiplinkan diri, maka ya sudah, karena kan nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang meminta kita menulis, kemauan dalam diri kita sendiri. Jadi yang ketiga, setelah kita menentukan waktu terbaik, disiplin. Kita konsisten dengan apa yang sudah, atau komitmen dengan apa yang sudah kita buat sendiri. Kemudian selanjutnya, setelah ada niat yang kuat, waktu terbaik untuk menulis, kemudian kita disiplinkan diri. Yang keempat itu juga yang tidak mudah, menjaga konsistensi. Dalam bahasa agama mungkin disebut istiqomah. Istiqomah menulis atau konsisten kita untuk terus-menerus menulis sesuai dengan yang sudah kita tentukan waktunya, kemudian apa yang akan kita jadikan sebuah tulisan, itu betul-betul harus menjadi satu keinginan kuat dalam diri kita. Kalau tidak istiqomah, tidak konsisten, ya lambat laun atau lama-kelamaan kita pasti akan mundur teratur, atau bahasa lainnya mundur alon-alon untuk tidak menulis lagi. Dan tentu itu bukan yang kita harapkan. Kita ingin menjadi seorang penulis produktif, ya harus patuhi syarat-syarat tadi. Kemudian berikutnya, setelah kita konsisten istiqomah menulis, yang tidak kalah pentingnya adalah ini yang akan menentukan kualitas atau mutu dari tulisan kita. Kita harus menulis tema yang kita minati. Ya, maksudnya yang kita minati, yang sesuai dengan mungkin background keilmuan kita, kemudian menjadi passion kita dalam menulis. Jangan pernah menulis sesuatu yang sama sekali bukan bidang kita, bukan minat kita. Misalnya sedang viral nih tema tentang kasus-kasus korupsi pejabat, kemudian kasus-kasus artis, selebritis dan sebagainya, politik atau ekonomi atau apa saja lah. Dan notabene itu bukan bidang kita. Maka jangan sampai gara-gara itu sesuatu yang viral, yang sedang tren, sedang in, kemudian kita langsung saja ambil kesempatan, aku mau nulis ini. Padahal kita nggak punya basic di situ. Nah, pasti tulisan kita tidak akan baik kualitasnya. Meskipun kita sudah memaksakan diri, sudah berusaha maksimal, saya kira tulisan itu akan tetap jadi, tetapi tidak ada kekuatannya, tidak ada greget dan tidak ada daya gugahnya. Nah, sehingga tulislah apa yang kita betul-betul minati menjadi bidang kajian kita. Kemudian selanjutnya yang keenam ya, agar kita menjadi penulis produktif, itu tulislah tema yang kita pahami. Ya, itu sangat berkait kelindan ya dengan yang sebelumnya tadi. Menulis sesuatu yang kita minati atau yang kemudian betul-betul kita pahami. Jadi tulisan itu akan mengalir baik, akan menjadi sangat terasa kekuatannya, daya gugahnya, terasa sekali gregetnya. Itu ketika seseorang menulis sesuatu yang betul-betul dia pahami, dia kuasai. Misalnya Anda adalah peminat kajian-kajian filsafat, maka tulisan Anda tentang filsafat pasti akan jauh lebih baik daripada tulisan orang lain yang tidak punya kecenderungan ke filsafat. Anda seorang yang senang menulis tema-tema budaya, dan Anda punya background itu misalnya, semua literatur atau referensi tentang budaya sudah Anda baca, katakanlah banyak buku-buku referensi tentang budaya yang sudah Anda kaji, maka saya yakin tulisan Anda bidang budaya itu akan jauh lebih kuat daripada orang lain yang tidak punya background, tidak punya keminatan dalam tulisan itu atau tema tersebut. Nah, sama saya misalnya, saya itu punya minat di kajian keislaman, spesialisasi lagi di studi Al-Quran dan tafsir. Dan alhamdulillah banyak referensi yang saya miliki. Ada banyak buku yang mungkin sudah pernah saya baca, karya-karya terkait dengan ilmu tafsir, ilmu Al-Quran yang sudah pernah saya kaji. Maka tulisan saya tentang studi Al-Quran dan tafsir, juga tema-tema keagamaan, insya Allah jauh lebih kuat, jauh lebih punya daya greget, daya gugah, daripada saya menulis tentang politik, ekonomi, budaya yang tidak sesuai dengan bidang kajian saya atau bukan core keahlian saya. Nah, sehingga
Menulis tema yang kita pahami itu akan menjadikan kita bisa lebih produktif menulis. Karena setiap kali ada tema-tema yang terkait dengan satu bidang yang kita kuasai, kita pahami, kita mengerti betul tentang itu, maka tulisan kita akan jauh lebih baik. Nah, sahabat literasi yang berbahagia. Jadi, agar kita produktif menulis sebetulnya sangat sederhana atau mudah diucapkan tentunya, tetapi mungkin sulit untuk dilaksanakan. Nah, tapi kalau itu kita konsisten ya, kita ulangi sekali lagi tahapan-tahapan agar kita menjadi penulis yang produktif. Yang pertama, kuatkan niat, motivasi atau nawa itu kita harus jelas, harus menghadirkan manfaat dan kebermaknaan untuk sesama, bukan yang jangka pendek atau sekedar untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, kita tentukan waktu terbaik, kita buat schedule time untuk menulis. Yang ketiga, kita disiplinkan diri untuk mematuhi schedule time, waktu yang sudah kita tentukan untuk menulis itu. Yang keempat, konsisten atau istiqomah dalam kita mematuhi apa yang sudah kita sepakati dengan diri kita sendiri. Yang kelima, menulis yang kita minati, yang kita sukai, yang mungkin itu bidang kajian kita. Yang keenam, menulis tema-tema yang betul-betul kita pahami, mungkin juga kita kuasai. Itu pasti akan menghasilkan karya-karya yang kualitasnya bagus, juga intensitasnya itu juga akan terus terjaga. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, inilah beberapa tips singkat terkait bagaimana agar kita menjadi penulis yang produktif. Jangan pernah menulis sesuatu yang di luar bidang kajian kita, pasti tidak akan baik. Atau kita hanya mengejar tayang tema-tema yang sedang viral, itu juga akan cepat lekang, cepat lapuk. Maka tulislah tema-tema yang sesuai bidang kajian kita, sesuai dengan keahlian kita, dan tema-tema yang masa edarnya itu lebih lama. Dan satu lagi, untuk menjadi seorang penulis yang produktif, itu ini yang terakhir ya, ini mumpung saya ingat, itu harus menjaga mood untuk menulis ya. Jadi ada istilah, wah ini lagi bad mood nih, lagi nggak mau nulis atau lagi malas nulis nih. Nah, seorang calon penulis produktif itu nonsen dengan yang namanya bad mood. Nggak ada itu mood menulis. Semua waktu, semua kesempatan, setiap saat itu pasti bisa untuk menulis. Maka mood menjadi alasan bagi banyak orang untuk tidak melakukan aktivitas termasuk menulis. Maka calon penulis produktif itu buang jauh-jauh istilah mood. Kita harus punya mood booster itu sendiri. Kita harus yakinkan bahwa setiap saat adalah mood untuk menulis. Kita tekankan ada passion, ada gairah untuk menulis yang terus menyala, terus membara. Baik, itu saja sahabat literasi yang berbahagia. Tetap menulis, menulis, dan menulis. Salam literasi.